pagi Permisa, Info News kembali lagi menemani pada pagi hari Anda. Bersama saya Samuel Ronaldo yang akan membawakan berita pada pagi hari ini secara akurat dan terkini. Beternak merupakan salah satu kegiatan yang cukup digandrungi oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai hobi dari sebagian masyarakat yang ada di Indonesia. Beternak memiliki berbagai keuntungan, mulai dari telur, susu, daging, sampai limbah yang digunakan sebagai pupuk. Oleh karena itu kita sudah menghubungkan dan juga mendapat narasumber, yaitu anak dari pemilik peternakan yang ada di Medan, Sumatera Utara, untuk kita wawancarai terkait bagaimana pengelolaan ternak. Baiklah, apakah saudari Ika sudah terhubung? Oke, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu anak dari pemilik peternakan yang ada di Medan, Sumatera Utara. Oke, selamat pagi Mbak Ika. Selamat pagi, Mas Samuel. Ya, apa kabar Mbak? Puji Tuhan, baik Mas. Mas apa kabar? Baik juga. Oke, kita bisa langsung bertanya-tanya nih ya sama narasumber kita, Mbak Ika, karena mungkin di sini juga para pendengar udah mulai bertanya-tanya nih gimana cara memanajemen peternakannya. Oke, mungkin bisa diceritakan Mbak gimana awal mulanya memulai usaha peternakannya Mbak? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Samuel. Hmm. Jadi kan, awal mulanya itu usaha ternak ini itu pada tahun 2008. Nah, tapi pada tahun ke depannya itu, hewan ternak ini pada dijual gitu kan untuk beli lembu. Nah, terus disisainlah, itu 3 ekor. Nah, berawal dari 3 ekor ini, sampai sekarang itu kurang lebih ada 30 ekor, Mas, gitu. Oke, berarti kurang lebih 30 ekor udah lumayan banyak juga ya Mbak ya untuk peternakannya sendiri ya. Iya, Mas. Oke, tapi kalau misalnya dibilang alasan pertamanya kenapa memilih usaha peternakan atau latar belakangnya kenapa tuh Mbak? Nah, jadi alasannya itu kenapa, usaha kayak gitu kan. Nah, aku kurang tahu gitu kan yang pastinya sih. Tapi menurut alasan yang pertama itu karena tempat, atau lokasinya itu memungkinkan untuk pelihara kambing gitu, Mas. Karena kan, posisinya itu di kampungku itu masih banyak rumput gitu. Nah, alasan yang kedua itu karena pada saat itu belum ada yang usaha ternak kambing. Jadi itu tuh jadi peluang gitu loh, peluang yang besar untuk membangun usaha yang baru, gitu, Mas. Oke, berarti di sini dari segi pakannya sudah gampang, dari segi pakan itu sudah gampang untuk dicari dan juga posisinya di sini belum ada usaha peternakan. Jadi, sangat membantu sekali ya untuk bisnis peternakan ya. Iya, Oke, benar sekali, dan Mas. untuk jumlah ternaknya sampai saat ini ada sekitar 30 ekor ya, Mbak, ya? Iya, benar. Oke, ini ternaknya, kambing, sapi, atau gimana? Kambing Kambing, ya, Mbak? Mas. Iya, Iya. oke. Dan, untuk apa namanya, sumber bakalan atau bisa dibilang, pertama kali memulai usaha peternakan ini di segi ruminansia kambing ya, ruminansia kecil kambing, ini mengambil bibitnya atau apa, bakalannya dari mana nih, Mbak? Oh, jadi untuk bibitnya itu kan dari indukan kambing yang dipelihara, awal-awal tuh, Mas. Nah, tapi kadang induknya itu, kebanyakan melahirkan bibit-bibit, yang betina gitu. Nah, kalau betina kan, kebanyakan reproduksi nggak maksimal dong. Nah, untuk mengatasin itu, kita beli kambing jantan, tapi yang udah besar, yang bisa untuk reproduksi gitu, Mas. Oke. Dan, berarti di sini karena kebanyakan, betinanya, jadi mau nggak mau harus membeli penjantannya. Seperti itu ya, Mbak, ya? Benar benar, Oke. Mas. Dan kurang lebih ada sekitar berapa pejantan nih, Mbak? Satu atau 2? Ada 3. Oke, berarti di sini bisa untuk mengkawinkan oleh beberapa betinanya ya, Mbak, ya? Ya, benar, Mas. Dan untuk dari pakannya sendiri itu kan tadi dibilang karena emang banyak rumput juga, tapi di samping itu ada nggak sih, Mbak, untuk pakannya itu selain rumput ada nggak, Mbak? Untuk pakannya itu kami, nggak repot-repot sih untuk ngambil pakan. Nah, nanti sekitaran jam 1 siang, itu kambing itu kami lepaskan terus kambingnya, cari makan sendiri gitu, Mas. Nah, nanti sekitaran jam 6:30 kambingnya itu pulang sendiri, terus masuk ke kandangnya
sendiri-sendiri gitu, Mas. Nah, biasanya kami ambil pakan itu hanya untuk kambing yang baru melahirkan aja sih, gitu. Oke, berarti di sini, cara pemeliharaannya adalah dilepas aja begitu saja ya, Mbak, ya, untuk pemeliharaannya? Iya, Dan benar, untuk Mas. kemungkinan karena kambingnya baru lahir, jadi dia tidak bisa makan dan tidak bisa dilepas, oleh karena itu diberikan pakan secara langsung ya, Mbak, ya? Iya, benar sekali. Oke, jadi, untuk sarana dan prasarananya yang biasa digunakan itu, pada waktu pemeliharaan dan pemasarannya kapan tuh, Mbak? Eee, kalau itu aku masih kurang paham sih ya, Mas. Mhm. Mungkin karena yang mengelola juga dari bapaknya Mbak Ika sendiri ya, jadi untuk Iya. mekanisme ini Mbak Ikanya masih kurang terlalu paham gitu ya, Mbak, ya? Iya, karena kan aku juga udah lama gitu kan, Oke. dari SMP udah pergi gitu untuk ngerantau jauh dari Mmm, kampung. Jadi nggak tahu perkembangan jumlah kambingnya gitu. oke oke. Dan kalau boleh tahu nih Mbak, pertanyaan terakhir, untuk jarak Iya. konsumennya dengan peternak itu biasanya paling jauh berapa kilometer Mbak, dari daerah mana? Untuk jaraknya itu, dari rumah itu sekitar 30 meter, Mas. Oke, berarti di sini, dari Cukup dek usaha peternakan yang Mbak punya itu biasanya udah ada konsumen nih untuk beli dari hasil ternak kambing Mbak itu udah dari jarak 30 meter ya, Mbak, ya? iya Berarti di sini konsumennya itu sudah lumayan banyak ya, Mbak, ya? Jadi sekitar rumah juga sudah mulai, pada mau beli di tempat Mbak juga berarti ya, Mbak, ya? iya, Mas. Oke, berarti di sini sangat sangat menguntungkan berarti ya buat Mbaknya sendiri. Iya, karena kan dari itu strategis juga sih tempatnya, karena masih di daerah perkampungan gitu. Jadi cukup inilah, Mas. Oke. Mungkin itu aja Mbak pertanyaan dari kami. Mungkin, di sini sudah menjawab dari sebagai, beberapa, penonton yang mungkin banyak yang ingin bertanya gimana cara memanajemen kandang dan bagaimana mulainya usaha peternakan yang Mbak kelola dan keluarga kelola. Mungkin ini sudah cukup menjawab dari beberapa, penonton yang ada di rumah dan mungkin ini, menambah pengalaman dan juga wawasan dari kita semua. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama Mas Samuel, terima kasih. Baiklah permisal informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita pada pagi hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Samuel Ronaldo mewakili tim redaksi dan sahabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.